Ustadz Syam, Bunda Tuti ini ada sebuah tayangan yang Masya Allah sekali wanitanya hebat banget. Seperti apa ini dia tayangannya? Seorang ibu berusia 52 tahun di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal harus memikul beban tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga selama 10 tahun terakhir. Wanita bernama Sriwayati dengan sabar mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Kondisi ini tambah memprihatinkan sebab ia juga harus merawat suami yang terkena sakit stroke dan anaknya yang mengidap komplikasi. Sriwayati pun bekerja banting tulang untuk mencukupi kebutuhannya serta 3 putra-putrinya. Masya Allah, tabarakallah Itu Ibu. kayaknya tadi saya kenal deh. Itu suami saya. Masya Ibu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bupati, itu berarti Bapak Bupati dong? Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ibu luar Masya biasa Allah, banget Masya tinggal di Allah. Boja. Ini Iya. warganya Mas Bupati yang tinggal di Boja. Tadi Ibu, pas tayang aku bilang sama Caca, Cak warga lu masa ada yang kayak gini. Pas tayang ternyata udah disamperin. Masya Allah. alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, berbicara tentang tema kita nih, wanita hebat yang Masya Allah serba bisa. Ustadz Syam, bagaimana nih ketika seorang wanita muslimah menjadi tulang punggung keluarga? Bagaimana dalam pandangan Islam dan apa kedudukannya ketika benar-benar memberikan maaf nafkah kepada suami dan anaknya, Masya tapi Allah. juga tetap hormat dan mengabdi kepada suaminya. Masya Mohon Allah. tausiahnya. Tabe guruku Ustadz Maulana, Bunda Tuti, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Mas Diko yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta seluruh jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, pada suatu ketika ada seseorang yang datang kepada baginda Nabi SAW, seorang sahabi ya, seorang sahabat perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini menjadi tulang punggung karena suamiku sudah tidak mampu. Saya memberi nafkah kepada anak-anakku dan saya juga membantu suamiku. Artinya suamiku itu makan daripada hasil pekerjaanku. Bagaimana menurutmu ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dua pilihan. Satu, jikalau engkau tidak kuat dan tidak tahan, maka engkau boleh meminta cerai kepada suamimu. Karena kodratnya wanita bukan tulang punggung. Kodratnya wanita melahirkan, menyusui, bersama anak di rumah. Kodrat itu artinya sesuatu yang tidak bisa digantikan. Bisa enggak laki-laki menyusui? Enggak bisa. Bisa enggak laki-laki mengandung? Enggak bisa. Maka kodratnya wanita adalah di rumah, mengandung, menyusui, melahirkan. Jikalau engkau enggak tahan untuk mencari nafkah dan memberi nafkah, maka engkau boleh meminta cerai terhadap suamimu. Itu pilihan pertama daripada Rasulullah SAW. Wanita ini tertunduk lesu lalu bertanya kembali, ada enggak pilihan kedua ya Rasulullah? Ada enggak opsi yang lainnya? Karena dia punya hati, masih ada cinta dengan suaminya. Karena dia merasa bahwa suamiku makan dari tanganku, it's okay gitu. Saya tetap hormat kepadanya. Maka yang kedua kata Rasulullah, tapi jikalau engkau bersabar dan tetap memberikan nafkah dan tidak menyombongkan diri di hadapan suamimu karena kau punya penghasilan, suamimu tidak punya penghasilan, maka bagimu pahala yang berlipat ganda. Kenapa? Satu, pahala mencari nafkah. Dua, pahala menyambung silaturahim dengan anak-anak. Subhanallah. Tiga, pahala menggantikan suami. Luar biasa pahalanya. Maka pahala yang luar biasa. Dan pilihan kedua ini yang dipilih oleh sahabiah tadi. Berarti kalau ditanyakan boleh enggak kalau perempuan yang cari nafkah? Boleh-boleh saja. Dengan syarat ada 4 syaratnya. Jikalau wanita ingin bekerja ada 4 syarat dalam fikih nafkah disebutkan. Satu, pekerjaan yang dilakukannya memang membutuhkan tenaga wanita. Memang membutuhkan tenaga wanita. Seperti tadi guru kita menjelaskan guru TK misalnya. Atau mungkin tenaga wanita yang lainnya misalnya juru masak. Walaupun chef banyak laki-laki juga. Tapi memang membutuhkan tenaga wanita. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, suaminya tidak bisa bekerja. Suaminya sudah tidak ada atau suaminya tidak bisa bekerja. Misal kena penyakit seperti dalam video tadi, boleh wanita bekerja. Tapi kalau suaminya fine-fine aja, tapi dia tidak mau, nggak mau saya pengen punya penghasilan sendiri, saya nggak mau kalah, tapi suaminya melarang, maka subhanallah ini tidak boleh. Tapi kalau suaminya tidak bisa bekerja dan dia ikhlas membantu suaminya tanpa menyombongkan diri, maka boleh-boleh saja. Yang ketiga adalah ketika dia bekerja tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Bukan berarti ibu rumah tangga itu harus masak, harus nenun, enggak. Ibu rumah tangga itu ya artinya bersama dengan anak-anaknya. Karena masalah masak dan segala macam sebenarnya dalam fikih disebutkan itu tugas laki-laki. Yang keempat adalah bagaimana ketika dia bekerja pastikan mendapatkan restu dan izin daripada suami. Kalau tidak ada restu dan izin maka tidak diperkenankan seorang perempuan keluar daripada rumahnya apalagi bekerja. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Yang paling aku suka kalimatnya adalah yang penting tidak boleh menyombongkan diri di depan suami.
Ya kan? Biasanya soalnya seperti Biasanya begitu itu. nanti jadi nauzubillah min dzalik dalam rumah tangganya ada slack-slacknya karena suaminya jadi ngerasa kayak nggak dihargain dan ngerasa Pasti. kayak gitu. Yang penting gimana caranya kita bisa memainkan peran itulah Masya gitu. Allah. Baik, jazakallah khair Ustadz Syam.